Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tokoh politik di zaman dahulu, yaitu Jean-Jacques Rousseau. Sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama ada Novanor Aini Jarkasi, yang kedua ada Pipin Afifah, yang ketiga ada saya sendiri Rafida Janmukti, yang keempat ada Reni Komalasari, yang kelima ada Rida Safira, yang keenam ada Rio Nurrohman, yang ketujuh ada Rianti Siti Faujiah, dan yang terakhir ada Rizal Septiani Ashari. Dan ini topik pembahasan yang utama di presentasi kelompok kami. Yang pertama ada sejarah lahirnya Jean-Jacques Rousseau, yang kedua ada teori kontrak sosial, yang ketiga ada The State of Nature. Yang pertama, sejarah lahirnya Jean-Jacques Rousseau. Rousseau lahir di Jenewa pada 28 Juni 1712. Dia adalah anak kedua dari Isaac Rousseau. Ibu Rousseau adalah seorang perempuan kaya bernama Suzanne. Pada 4 Juli 1712, Rousseau dibaptis sebagai seorang pengikut Calvinisme. Namun, sayangnya 2 hari kemudian ibunya meninggal. Pada waktu itu, ibunya masih berumur 40 tahun. Peristiwa ini amat berpengaruh pada kehidupan Rousseau. Gaya reflektif dan pemahamannya soal hubungan antar manusia amat diwarnai oleh peristiwa ini. Ayah Rousseau adalah seorang tokoh ternama di Jenewa, sebagaimana pada masa itu, Jenewa memiliki 3 jenis penduduk. Ayah Rousseau adalah warga kota penuh, maka ia memiliki hak untuk aktif di dalam politik. Penting juga untuk dicatat bahwa jumlah warga negara penuh di Jenewa pada masa itu kurang dari 10% dari jumlah total penduduk. Sebagai seorang filsuf, Rousseau bertumbuh dalam suasana akademi yang baik. Ayahnya adalah orang yang berpendidikan tinggi. Di satu sisi, ia adalah seorang pembuat jam. Di sisi lain, ia adalah orang yang memiliki minat membaca yang sangat tinggi. Dari ayahnya lah, Rousseau tertarik membaca tulisan-tulisan klasik seperti karya Plutarch, seorang sejarawan Yunani ternama. Bahkan di dalam buku autobiografinya yang berjudul The Convention, Rousseau menyatakan bahwa karena membaca Plutarch, ia ingin melihat dirinya sendiri sebagai orang Yunani atau orang Romawi. Namun dalam perjalanan waktu, kekayaan ayahnya mulai berkurang. Mereka pun terpaksa pindah pada 1722. Rousseau kemudian tinggal bersama paman dan sepupunya yang bernama Abraham. Seperti ditulis di The Convention, Rousseau mengingat masa-masa itu dengan penuh kebahagiaan sekaligus kepahitan. Pada Maret 1728, sebagaimana dicatat oleh Den, Rousseau mengalami peristiwa yang mengejutkan. Pada waktu itu, ia sedang berjalan-jalan di luar gerbang kota, namun ketika ia pulang, ia melihat pintu gerbang kota telah tertutup. Ia pun membuat keputusan ganjil, yakni tanpa persiapan apapun, ia pergi meninggalkan kotanya. Selama beberapa waktu, ia menggelandang hingga akhirnya berjumpa dengan Françoise Louise de La Tour, atau bisa disebut dengan Barone de Warens, yang juga dikenal sebagai Madame de Warens. Setelah itu, ia sempat pergi ke Turin, namun kembali lagi tinggal bersama Madame de Warens. Pada 1731, mereka pindah ke Chambéry dan tinggal bersama selama 10 tahun ke depan. Sebagaimana diceritakan oleh Den, hubungan mereka dua amat istimewa, penuh trauma sekaligus penuh dengan kasih sayang. Rousseau tidak hanya menjadi kekasih untuk Madame de Warens, tetapi juga pengelola urusan-urusan rumah tangganya. Bersamanya, Rousseau membaca beragam karya klasik dan mulai berani menulis. Namun, pada tahun 1738, hubungan mereka retak. Rousseau mulai menjalin hubungan dengan Vincent Friend, asistennya. Selanjutnya, The Social Contract pada tahun 1762.
Manusia dilahirkan bebas, di mana-mana ia dalam keadaan dibelenggu. Rousseau mempunyai pandangan yang berbeda dalam melihat negara dengan penganut paham teori kontrak atau perjanjian sosial yang lain. Thomas Hobbes dan John Locke bertolak dari penggadaian yang sama, yaitu suatu pendapat bahwa dengan mendirikan sebuah negara, maka berarti melepaskan beberapa hak kepada negara. Di samping itu, Hobbes dan Locke juga pada dasarnya mempunyai pandangan yang sama tentang negara merupakan suatu lembaga yang berhadapan dengan para warga negara yang pernah didirikannya. Sebab itu, negara perlu dikontrol. Sedangkan Rousseau dalam karyanya bertolak dari identitas antara negara dengan rakyat, maka di suatu pihak individu melepaskan diri seluruhnya kepada negara. Negara menurut Rousseau adalah sebuah bentuk pasif dari persatuan beberapa individu yang memiliki sebuah kesamaan tujuan. Kemudian mereka melakukan kontrak dan membentuk pribadi publik yang bergerak dalam rangka politik. Rousseau mengkonsepsikan sebuah masyarakat yang di dalamnya proteksi akan dilakukan oleh kerjasama massal, tapi di dalamnya tidak akan terdapat pembatasan atas kebebasan individual. Ia menerima pandangan kebiadaban yang mulia The Noble Savage, bukan kebiadaban sebagaimana dalam kenyataan, tapi sebagaimana divisualkan secara romantis dan dicita-citakan oleh para penulis abad ke-18. Lukisan imajinatif ini tidak terdapat pada suatu tempat, tidak memiliki tugas kewajiban, tidak mematuhi siapapun, tidak memiliki hukum kecuali kehendaknya sendiri, dan terdorong untuk memikirkan setiap tindakan dari kehidupannya. Negara itu berada karena kehendak bersama, yang merupakan kebaikan yang universal. Hukum tiada lain dari sebuah ungkapan kepentingan bersama ini dan harus ditegakkan hanya demi kepentingan rakyat. Negara ideal Rousseau bersifat kecil seperti Sparta atau Geneva. Ia menolak dengan sangat kebijakan pemerintahan representatif karena setiap individu harus membantu dalam pembuatan hukum. Demokrasi sebagaimana ia pahami, rakyat menjadi subjek yang dikenai hukum, harus menjadi penyusun hukum. Ia menulis, "Saya bermaksud mencari sebuah negara yang di dalamnya hak legislatif berada pada semua warga negara, karena siapapun yang dapat memutuskan dengan lebih baik ketimbang mereka mengenai kondisi-kondisi yang mereka telah alami sebaik-baiknya secara bersama-sama dalam masyarakat yang sama." Pemerintahan representatif pada prinsipnya bersifat salah, karena pada saat seseorang membiarkan dirinya sendiri diwakili, ia tidak lagi bebas. Lagi pula, ia menambahkan adalah meragukan apakah sejak awal dunia, kebijaksanaan manusia telah menetapkan 10 orang yang mampu mengatur sesamanya. Pandangan-pandangan ini secara mutlak bersifat radikal di tengah abad ke-18 dan mereka mengarahkan sebilah belati ke jantung pemerintahan otokratis. Rousseau adalah nabi demokrasi, meskipun ia sendiri bukan demokrat yang sebenarnya. Rousseau meyakini negara sebagai sistem yang mengabdi kepada manusia, dan gagasan ini sejalan dengan pemikiran Plato yang melihat negara sebagai sistem pelayanan masyarakat, sehingga negara secara langsung tidak memiliki kedaulatannya sendiri. Negara yang baik adalah negara yang mampu berinteraksi secara langsung dengan individu-individu bebas, dan negara berdiri sebagai pengabdi kepentingan umum, bukan sebagai pengabdi kepentingan partikular. Agar negara dapat berjalan dengan baik, maka negara perlu menjalin interaksi bebas dengan rakyatnya, dengan setiap individu bertindak sebagai the lawgivers yang berdaulat. Di dalam pandangan Rousseau, para lawgivers ini saling bertemu untuk merumuskan esensi kebaikan umum, dan hasilnya adalah hukum yang berlaku di suatu negara, dengan asumsi bahwa kepentingan partikular merupakan bentuk ketamakan. Maka setiap kepentingan partikular harus dijauhkan dalam pembuatan hukum tersebut. Disinilah maka muncul proses diskriminasi atas nama humanisme dalam perspektif Rousseau, yaitu manusia diakui kebebasannya secara penuh selama dirinya berorientasi kepada kepentingan bersama, dengan meminimalisasikan kepentingan sempitnya. Sebenarnya pemikiran Rousseau ini dapat dipahami, yaitu bahwa kepentingan bersama itu meliputi semua individu, dan adanya kepentingan sempit ini maka berpotensi adanya pengabdian atau pengancaman terhadap kebebasan individu itu sendiri. Karena sebagaimana konstruksi pemikiran Thomas Hobbes itu sendiri, yaitu bahwa manusia senantiasa berorientasi kepada kepentingan diri sendiri untuk mempertahankan hakikat kebutuhan dasar manusia, yaitu hidup itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya terkait tentang dua konsep esensi manusia, yaitu original sin dan
Speckman. Secara garis besar bahwa konsep ini terlepas dari konstruksi pemikiran Rousseau terkait manusia atau humanisme, terus kekuasaan dan juga negara. Original sin itu sendiri merupakan penafsiran ulang dari Rousseau terkait hakikat manusia. Rousseau meyakini bahwa hakikat manusia itu terlahir dengan kebebasan, namun kemudian manusia itu berubah karena ketamakannya. Gagasan original sin ini ia tunjukkan kepada kalangan berjuis di Eropa, karena pada saat itu terjadi ekonomi tidak lagi sebagai sistem yang membantu manusia memenuhi kebutuhannya, melainkan ekonomi dijadikan sebagai sistem yang berfokus kepada keuntungan para berjuis di sana. Pandangan Rousseau ini kemudian berpengaruh terhadap pemikiran politik. Bagi Rousseau, politik yang memanusiakan manusia adalah politik atau kekuasaan yang berpihak pada kepentingan bersama, bukan kepada ketamakan atau mencari keuntungan dari alat produksi yang ia punya. Kemudian konsep yang kedua yaitu tentang Speckman, bahwa manusia yang turun ke bumi ini adalah makhluk yang penuh dengan kebebasan dan kehidupan yang sederhana. Dan inilah yang disebut dengan Speckman. Kita tahu bahwa kehidupan manusia itu semakin kompleks, maka dibentuklah peradaban dengan tujuan untuk membantu kehidupan manusia. Namun seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya dengan peradaban, maka manusia menjadi tergantung oleh peradaban itu sendiri. Dan lebih jauh lagi, manusia mengikat esensi peradaban sebagai identitas diri. Maksudnya begini, manusia itu tidak lagi dikenal karena esensi dirinya sebagai manusia, namun dilihat dari kepunyaannya atau kekayaannya, dari simbolisasi peradaban itu sendiri. Maka pada akhirnya manusia itu merasakan keraguan dalam menjalani kehidupan, dan ia terpenjara oleh peradaban itu sendiri. Gagasan kedua ini menjadi alat kritikan bagi Rousseau terhadap situasi kemunduran manusia. Pandangan Rousseau ini menarik sebab ia melihat kemajuan peradaban justru menjadi penyebab kemunduran hakikat kebebasan manusia itu sendiri. Manusia dalam negara sipil. Pandangan Rousseau mengalami sebuah perubahan antara waktu dari esai-esainya yang pertama dan penulisan The Social Contract. Ia tidak lagi mengidealisasikan manusia primitif, tapi merancang suatu negara sipil sesuai dengan alur demokratis. Ketika negara sipil berkembang dari masyarakat barbarisme primitif, ia menghasilkan banyak perubahan dalam sifat manusia. Terdapat sejumlah kerugian, tapi dikompensasi oleh sejumlah besar keuntungan. Sebab utama perubahan evolusioner ini adalah bangkitnya pemikiran, karena sehubungan dengan perubahan ini, umat manusia memasuki kehidupan moral. Siapapun akan memahami melalui tampilan yang baru ini bahwa Rousseau sekarang sepenuhnya menyadari absurditas prinsip-prinsipnya terdahulu. Tapi kesadarannya tidak pernah mampu melampaui antagonisme alam dengan masyarakat. Pada akhirnya, ia berupaya demikian melalui teori tahap-tahap beruntun dalam perkembangan kehidupan individual. Pada sebuah tahap, tekanan diberikan pada perkembangan si biadab dan si individu. Pada tahap lainnya, tekanan atas perkembangan pemikiran dan kewajiban. Dan pada tahap yang lainnya, atas manusia sosial. Berikutnya, religi dan gereja. Di dalam bukunya yang berjudul The Profession of Faith of a Savoyard Vicar, Rousseau menghukum kejahatan-kejahatan gereja dan mengemukakan sebuah doktrin religi yang didasarkan hanya kepada alam dan pemikiran. Ia juga menolak keajaiban-keajaiban, relevasi, dogma-dogma dari syahadat. Seperti rekan-rekan sejamannya, ia juga adalah deis, tapi deismenya religius dan emosional. Ia mengkombinasikan suatu agnostisisme yang tegas mengenai kemungkinan revelasi dengan suatu spirit ketakziman untuk Kristianitas. Bagaimanapun ia percaya
bahwa religi memiliki kepentingan individual mengenai hati dan pemikiran, bukan sebuah pengaturan institusional atau sebuah ritual yang eksternal. Selain itu, perkawinan dan keluarga merupakan institusi-institusi yang juga termasuk ke dalam lingkup momok menurut Rawls. Adat kebiasaan umum, khususnya di Perancis, adalah bahwa seorang ayah merencanakan perkawinan putra-putrinya tanpa menghargai perasaan-perasaan dan sentimen-sentimen alami dari mereka. Sering kita pahami bahwa situasi ini sedemikian absurd atau aneh dan tidak umum. Seperti misalnya di Paris, perkawinan adalah sebuah institusi yang berbeda dari apa yang ada di tempat lain di dunia. Mereka menyebutnya sebuah sakramen yang memiliki tidak setengah dari kekuatan sebuah kontrak yang umum, tampak sebagai tidak lebih dari sebuah kesepakatan privat antara dua orang untuk hidup bersama, untuk memiliki nama yang sama dan mengakui anak-anak yang sama. Jika di Paris, seorang laki-laki disakiti oleh tingkah laku buruk istrinya, ia akan seakan-akan dipandang hina. Ia tidak peduli dengan tingkah laku buruk istrinya. State of Nature. Garis besar, kritikan Rousseau dalam semua karya tulisannya adalah pendapat yang mengatakan agar kembali ke keadaan alamiah. State of Nature. Rousseau mempunyai kepercayaan yang kuat bahwa pada kodratnya manusia itu adalah baik. Anggapan ini menjadi prinsip dasar dari tulisan tentang etika, di mana pendapat ini berasal dari ketakutannya bahwa ia sendiri adalah orang yang jahat. Menurutnya, bahwa manusia alamiah hidup dalam keadaan polos dan mencintai dirinya sendiri secara spontan. Dia sesungguhnya bebas dari kewenangan orang lain, dan semua individu memiliki kedudukan yang sama. Kepolosan manusia tersebut pada akhirnya akan hancur sewaktu-waktu ia menjamin kebutuhannya masuk ke dalam kesatuan masyarakat. Dengan manusia telah bermasyarakat, maka ketidaksamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan mereka. Ketidaksamaan itulah yang akan dapat menimbulkan segala kemerosotan dan egoisme. Namun, di pihak lain, Rousseau melihat bahwa manusia tidak mungkin kembali kepada keadaan state of nature. Walau bagaimanapun, sosialisasi adalah perihal yang tidak dapat dihindari karena hanya dalam kesatuan masyarakat itulah manusia dapat menjamin kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini, Rousseau berhadapan dengan dilema, yaitu di satu pihak proses permasyarakatan manusia menghasilkan suatu keadaan akan kehilangan kepolosan dan kebebasannya yang alamiah. Sementara di pihak lain, manusia itu tidak bermasyarakat. Untuk itu, memandang bahwa diperlukannya suatu negara yang dapat menjamin dengan sungguh-sungguh akan kebebasan setiap warga negara. Dalam hal ini, antara kehendak negara dengan kehendak warganya tidak ada perbedaan ataupun pertentangan. Begitu pula dengan spontanitas alamiah manusia tidak dikatakan, melainkan ditampung. Dalam keadaan seperti ini, individu yang masuk ke dalam negara itu tidak kehilangan apapun dari individualitas alamiahnya. Sarana untuk merancang negara yang ideal menurutnya adalah paham kehendak umum. Rousseau menggarisbawahi makna kehendak umum agar tidak disalahartikan dengan deliberasi massa. Kehendak umum senantiasa mengacu pada kepentingan umum, sementara deliberasi massa bisa disebut kehendak semua. Karena dalam kenyataannya hasil dari deliberasi massa hanyalah sebuah kehendak yang merupakan kumpulan kehendak khusus. Pada titik ini terdapat perbedaan istilah antara kehendak khusus, kehendak umum, dan kehendak semua, yang mana satu sama lain tidaklah sama namun kerap mengaburkan pengertian. Pertama, kehendak khusus adalah kehendak yang dimiliki oleh setiap individu, sifatnya cenderung egosentris. Sebagai contoh, hasrat menjadi kaya harta, selalu menang dari orang lain, dan sebagainya. Kedua, kehendak umum secara mudah dapat dinyatakan sebagai sebuah kehendak yang
berorientasi pada kepentingan umum. Kehendak ini dimiliki oleh setiap orang di samping kehendak khusus, contohnya kesejahteraan sosial, mempertahankan kepemilikan dan sebagainya. Dan yang terakhir, kehendak semua, deliberasi massa, merupakan kumpulan kehendak khusus dari mayoritas masyarakat. Ini cenderung banyak disalahartikan sebagai kehendak umum karena dianggap mewakili hasrat masyarakat. Jadi dapat kita pahami bahwa Rousseau menganggap negara itu sebagai panitia yang diangkat oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu dengan tugas utama melakukan kehendak rakyat yang tertuang dalam undang-undang. Pemerintah itu hanya sah sepanjang masih dapat menjamin kepentingan dan kebebasan warga negara. Kebebasan ini adalah menjadi persyaratan yang diharapkan dalam pembentukan negara tersebut. Melalui teori-teori politik dan sosialnya, maka adanya identitas individu masyarakat dan identitas negara akan teratasi dengan baik. Dengan begitu, manusia secara keseluruhan memasukkan dirinya ke dalam negara tanpa khawatir kehilangan kebebasan dan kepolosannya. Maka apabila terjadi kontras antara kepentingan negara dengan keadaan akan kebebasan individual manusia, dapat teratasi dengan adanya suatu mekanisme yang mengatur agar tidak bersentuhan konflik antara keduanya. Mekanisme ini diatur oleh Rousseau dengan cara yang ideal, yaitu pelepasan total manusia ke dalam negara. Rakyat tetap berdaulat sepenuhnya, di mana kedaulatannya itu tidak diserahkan kepada negara, melainkan tetap menjadi miliknya yang hakiki. Jadi masyarakat dapat merayakan kebebasannya dan sepenuhnya berada dalam ikatan dengan adanya suatu negara tanpa ada pembatasan yang dilakukan oleh negara. Cukup sekian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.